Memanfaatkan hipnotis untuk membuat wanita tertarik padamu bisa berbahaya. Ini adalah metode yang harus digunakan dengan bijak, menurut pengetahuan yang saya miliki. Konsep ini mencampur prinsip dasar hipnoterapi dengan metode subconscious hacking dari Derek. Pertama, kamu perlu memahami bahwa hipnotis dalam dunia nyata berbeda dengan yang sering dilihat dalam pertunjukan sulap atau film-film. Kamu tidak akan membuat targetmu langsung tertidur dengan sekali jari, itu hanya tipuan. Hipnotis dalam konteks psikologi melibatkan sugesti yang ditanamkan secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Efeknya tidak akan terasa secara instan setelah pertemuan pertama, melainkan berkembang seiring waktu. Konsep yang dibahas di sini adalah tentang menanamkan sugesti dalam pikiran wanita setiap kali bertemu, yang semakin kuat dan berulang, hingga akhirnya dia tertarik padamu. Teknik ini disebut sebagai mengelola emosi hingga jatuh cinta, menurut beberapa praktisi. Pasti pernah merasakannya, kan? Misalnya, saat kamu bermain game, kemenangan yang diraih setelah berkali-kali kekalahan akan terasa lebih memuaskan daripada memenangkan game yang mudah. Begitu juga saat menonton pertandingan sepak bola tim favoritmu, momen yang paling berkesan biasanya adalah ketika timmu mengalami kekalahan terlebih dahulu, namun kemudian berhasil membalikkan keadaan hingga menang di menit-menit terakhir. Sensasi roller coaster emosi ini tidak hanya dirasakan oleh pria, tetapi menurut penelitian Chen et al., efeknya jauh lebih besar pada wanita. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak wanita menyukai drama. Bahkan dalam hubungan yang stabil sekalipun, mereka kadang-kadang merindukan ketegangan tersebut, karena itu membuat mereka merasa hidup. Tujuannya, agar bisa merasakan roller coaster emosi yang intens. Jika kamu bisa membuat wanita merasakan hal ini, secara bawah sadar, dia akan menjadi lebih tertarik denganmu karena kamu dihubungkan dengan sensasi naik turun emosi yang kuat. Bagaimana caranya? Ada dua metode yang bisa kamu terapkan. Jika kamu pandai berbicara, bisa menjadi penyampainya. Bagi kamu yang merasa kurang ahli dalam berbicara, tugas kamu adalah mengajaknya untuk berbicara. Mari kita bahas metode untuk mereka yang tidak terlalu lancar dalam berbicara terlebih dahulu. Kuncinya di sini adalah menjadi pendengar yang baik dan perhatian. Misalnya, saat sedang berbincang, tanyakan padanya, apa pengalaman paling menyenangkan yang pernah dialaminya dalam hidup. Biarkan dia menceritakan secara detail dan pastikan untuk menunjukkan empati. Jadi, jadilah pendengar yang baik, bertanya, dan membuatnya merasa dihargai. Emosinya pasti akan meningkat, dan dia akan merasa bahagia. Setelah itu, bisa beri jeda sejenak atau melanjutkan langsung tergantung suasana. Tanyakan lagi, apa pengalaman paling sedih yang pernah dirasakannya dalam hidup. Biarkan dia menceritakan dengan detail, semakin dia terlibat secara emosional, semakin baik. Pada titik ini, emosinya berada pada titik terendah. Selanjutnya, tingkatkan lagi emosinya, minta dia mendeskripsikan hobinya, prestasinya, orang-orang yang dicintainya, atau apapun yang membuatnya bahagia, bangga, atau merasakan emosi positif lainnya. Emosinya akan meningkat lagi, dan dia akan merasakan kepuasan emosional yang luar biasa. Jika melakukan hal ini berulang kali setiap kali bertemu, dia akan mengaitkanmu dengan kepuasan emosional, dan pada akhirnya, mungkin akan ketagihan untuk bersama kamu. Bagi kamu yang suka berbicara dan cenderung cerewet, caranya hanya sedikit berbeda. Kamu tetap akan bertanya pada si cewek, tapi kemudian kamu akan menceritakan pengalamanmu sendiri. Misalnya, mulailah dengan menceritakan pengalaman terbaikmu bersama temanmu, lalu ceritakan tentang Rita yang telah meninggal, dan lanjutkan dengan pesan berharga yang ditinggalkannya untukmu. Kesimpulannya, cara membuat cewek lebih tertarik padamu adalah dengan secara rutin menanamkan dalam alam bawah sadarnya bahwa kamu adalah orang yang dapat mengatur suasana emosinya. Ajak dia untuk menceritakan pengalaman indahnya, lalu minta dia menceritakan pengalaman sedihnya, dan akhiri dengan meminta dia menceritakan apa yang membuatnya bahagia. Oh ya, jika kamu berpikir, tapi saya tidak tampan, atau tapi saya tidak kaya, atau tapi saya tidak tinggi, kalau kamu masih memikirkan hal-hal seperti itu, saya yakin tidak ada metode sehebat apapun di dunia ini yang dapat membantumu mendapatkan cewek. Sebagai seorang pria, kamu harus memiliki keyakinan diri. Saya yakin kamu tidak jelek. Kamu adalah orang yang paling sering membuat dirimu sendiri merasa rendah, dan jika saat ini kamu belum memiliki kekayaan, saatnya untuk berpikir, bekerja, dan berprestasi, bukan untuk meratapi nasib.
Tujuannya adalah agar kamu bisa lebih sukses secara finansial. Segala kekhawatiran tentang cewek, pengejaran terhadap cewek, semuanya ditunda dulu sampai kamu yakin, sampai kamu lebih percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah pria yang berkualitas. Demikian video kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.